Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Leo Agung. Dia adalah seorang paus dan pujangga gereja. Santo Leo Agung mengatakan ini untuk kita. Kebajikan tidak ada artinya tanpa ujian pencobaan. Karena tidak ada konflik tanpa musuh. Tidak ada kemenangan tanpa perselisihan. Dari kata-kata Santo Leo Agung ini, kita mau mengurai refleksi kita hari ini. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang bijak. Dalam kitab Kejadian, orang yang mencari Tuhan dengan tulus hati, dia akan menemukannya. Namun hidup manusia yang penuh dengan pikiran jahat tidak akan mengalami Tuhan. Sehingga pemimpin yang sejati adalah dia yang mencintai kebenaran. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, dari Injil Lukas, kita kembali diajak untuk melihat dan merenungkan bersama bahwa penyesatan itu merupakan tindakan yang jahat, sehingga pantas diganjar hukuman berat. Tetapi kesalahan sesama hendaknya diberi pengampunan jika dia menyesalinya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sebagai para murid Kristus hendaknya senantiasa mencari kebenaran sehingga kita tidak jatuh di dalam penyesatan. Orang benar akan menemukan Tuhan dalam hidupnya, dan dia menjadi pribadi yang mampu mengampuni sesama. Sebab Tuhan menjadikan segala sesuatu mungkin baginya. Itulah mengapa orang yang tidak berusaha untuk mencari kebenaran akan sulit mengampuni sesamanya. Kadang-kadang kita mengatakan, aku sulit mengampuni. Ya memang kalau sulit, ya memang tetap sulit. Karena pengampunan sejatinya seolah-olah kita membiarkan. Kita berkompromi dengan orang yang melakukan kesalahan. Kita menutupi kesalahan, kelemahan, kekurangan, kecurangan dia. Padahal tidak. Kalau dilihat dari kacamata iman, kalau dilihat dalam terang kebenaran firman Tuhan, di sana kita diajak untuk mengampuni. Yang pertama, saya pun bukan orang yang benar. Tidak selamanya aku baik. Saya pun pasti memiliki kelemahan, punya kekurangan, pernah jatuh. Maka kalau saya belajar untuk mengampuni orang lain, saya mengampuni dia karena saya pun tidak sempurna. Terlepas dari kelemahan kekurangan yang dilakukan, saya pun manusia, darah dan daging, yang pasti pernah jatuh juga dalam dosa, dalam kelemahan. Maka saya tidak bisa menatap orang lain dengan mata penuh penghakiman, seolah-olah orang ini salah. Orang ini harus dihukum, bahkan dengan hukuman yang paling berat. Sekali lagi Bapak Ibu, pengampunan itu tidak mudah. Yang pertama, tadi saya katakan, saya pun pasti orang yang punya banyak kelemahan. Yang kedua, mengapa saya harus mengampuni? Karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni saya. Dia sudah lebih dulu mengasihi saya dengan kasih-Nya yang luar biasa.
maka saatnya saya juga bisa mengampuni orang lain. Di satu sisi, hukuman perlu berjalan pada orang yang salah. Bahkan harus. Hukuman perlu diterima oleh mereka yang melakukan tindakan kesalahan dan kejahatan. Tetapi juga kasih, pengampunan pada orang itu disertakan juga. Kita jangan hanya berhenti pada hukuman, tetapi pada kasih yang menyelamatkan orang itu. Inilah kebenaran yang sebenarnya hari-hari ini kita gaungkan, dan rasa-rasanya tidak mudah ketika kita berhadapan dengan aneka macam persoalan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam semangat pengampunan, pertobatan, supaya hidup kita damai, hidup kita aman. Jangan membawa sekian banyak luka. Sekali lagi, luka yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, membuat kita menjadi sakit, baik fisik maupun batin. Dan kita ingin sembuhkan, kita perlu sehat. Tetapi ini adalah proses panjang yang sekali lagi membutuhkan kuasa rahmat Allah supaya kita bisa menerima segala sesuatu itu, mengolah dan melepaskan. Hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada banyak saudara-saudari kita yang masih hidup, masih mengalami keadaan yang tidak adil. Banyak yang kehilangan rasa percaya lagi. Bahkan ada orang yang bertahun-tahun tidak mau mengampuni karena betapa sakit dirinya. Dikhianati, bahkan juga mungkin ditinggalkan, bahkan juga sekali lagi merasa dia menjadi korban. Maka kita juga perlu mendoakan mereka supaya keadilan sungguh-sungguh terjadi atas mereka, kebenaran sungguh-sungguh ditegakkan, dan mereka boleh berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi, dan mereka boleh hidup di dalam kasih. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran, walaupun mereka harus memulai lagi dengan semangat yang kadang-kadang tidak mudah. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan terkasih, kita menjadi para bentara sabda yang terus hidup di dalam pembaharuan diri dan hidup di dalam semangat pengampunan. Pengampunan bukan tentang orang yang ada di depan kita, tetapi tentang kita. Bagaimana saya sembuh, bagaimana saya pulih, dan bagaimana saya boleh mengalami kembali kasih Allah di dalam hidupku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.